Kemarin saya beli dongle lagi karena penasaran dengan speknya yang dia pakai 2 DAC dan pakai 2 op-amp di harga sekitar 1,2 juta dan bentuknya kayak VGA. Ini dia video review dan impresi tentang VIO KA13. Hai semua, balik lagi di YouTube. Dari dulu saya emang suka dengan tuningan suara dari VIO, mulai dari DAP yang jadul X1, X3, X5, terus DAC-nya E10K, Alpen E17K, sampai portable M-nya yaitu VIO A3. Saya suka sama suara dari tuningannya. Dan saya daily drivernya biasanya pakai VIO Q11 juga. Di video kali ini kita akan bahas VIO lagi, yaitu VIO KA13. Kita mulai dari unboxing dulu. Di paket penjualan kita dapat DAC-nya, ada beberapa kabel, ada satu kabel Type-C to Type-C, terus ada Type-C to Lightning buat yang masih pakai iPhone Lightning, belum iPhone 15. Terus ada USB Type-C ke USB-A untuk yang colok dari PC atau laptop. Dan tentunya kita dapat kitab-kitab. By the way, saya ada case-nya juga yang bahannya dari leather kayak gini. Tapi ini bukan include di paket penjualan ya. Tapi ya kebetulan sih penjualnya baik hati, jadi saya dikasih bonus ini. Nah, kita berlanjut untuk desain dan build quality. Pertama, saya lihat desainnya itu mengingatkan saya sama reference cardnya VGA Nvidia RTX 3000 dan 4000 series, karena ada tarikan garis yang membentuk huruf X. Jadi bagian depan DAC-nya ini dibagi jadi dua sama garis tersebut. Separuhnya ada tulisan VIO dan separuhnya ada akrilik bening yang memperlihatkan jeroan atau komponen dari si DAC ini, dan juga berguna sebagai penunjuk sample rate karena bisa nyala, ada RGB-nya. Unit saya ini warnanya hitam ya, tapi ada juga pilihan warna silver kalau teman-teman pengen yang warna silver. Di bagian depan transparan RGB dan doff, sementara di bagian belakang dia finishingnya glossy, hitam mirror finish, bertuliskan Jet Audio dengan garis-garis diagonal berwarna gold. Berasa mewah banget desain di belakang ini. Sayangnya baik akrilik transparan di bagian depan yang nyala-nyala tadi dan di bagian belakang yang kinclong ini sama sekali kita nggak dapat proteksi apapun ya, minimal screen protector atau apa kita nggak dapat di sini, yang menjadikannya sangat rentan akan goresan kalau nggak dirawat dengan seksama. Mungkin hasilnya bakal kayak VIO Q11 saya yang udah full baret karena nggak ada proteksi itu. Konektivitasnya dia pakai USB Type-C dengan outputnya balance 4,4 dan single ended 3,5 mm. Sementara itu di samping ada tombol untuk volume up dan volume down. Selain bisa jadi independent volume control, dia juga bisa dipakai untuk remote. Jadi bisa dipakai untuk next dan previous track dengan cara di hold. Dan juga ada switch desktop mode. Nah, untuk switch desktop mode ini prakteknya mirip ya dengan gain switch, tapi secara teori perlakuannya berbeda. Kalau dia off, dia akan melimit power, tapi kalau dia on, dia akan melepas semua power yang dimiliki sama si DAC ini. Atau mungkin bisa berguna juga untuk beberapa HP atau device yang ada limitasi power yang bisa bikin suaranya akan aneh. Nah, bisa nih teman-teman switch desktop mode-nya ke off aja. Dan secara build quality juga solid dan terlihat padat. Untuk spek teknis secara singkat sebagai berikut. Dia pakai DAC dual CS43131, op-amp-nya dual SGM8262, terus sampling rate atau bit depth-nya dia up to 384 32 bit dan DSD 256. Output level untuk single ended-nya left dan right-nya 170 mW di 32 ohm. Sementara itu untuk output balance-nya left dan right 550 mW di 32 ohm. Dan untuk beratnya dia cukup enteng di 18,5 gram. Oke, sebelum bahas suara saya mau disclaimer dulu karena ini akan sangat-sangat subjektif berdasarkan kuping saya dan preferensi saya. Bisa beda dengan orang lain.
Nah, untuk tes kali ini saya pakai dua IM yaitu SIMGOT IM6L stock dan KZ PR2 dengan ear tipsnya Final Type E dan kabelnya kabel balance Moondrop Line T buat ngetes balance-nya. Dan kita akan coba compare nanti dikit-dikit aja sama Creative Super X5, terus sama kakaknya juga si Vio Q11. Oh ya, by the way saya pakai firmware 012 ya. Selain itu karena ini Vio dia punya apps atau control center di Android. Di sini saya pakai filter minimum phase slow roll off filter ya itu. Kenapa? Karena itu yang paling oke dan paling masuk ke selera saya. Bassnya lebih tight dengan mid yang enggak terlalu maju ya, walaupun untuk filter lainnya suaranya juga enggak beda jauh, tapi ya itu selera saya pakai filter yang satu itu. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk sektor bass, dia bassnya itu empuk, gemuk dan kenyal. Gimana ya menggambarkannya? Ini sebuah hal yang baru sebenarnya buat saya, buat kuping saya dengan suara bass yang seperti ini. Jadi jeduk-jeduknya itu bukan jeduk kick drum yang duk duk terus berhenti, enggak, tapi duk yang ada mantulnya terus hilang. Untuk musik-musik tertentu memang akan dapat pengalaman yang baru, walaupun di awal-awal akan terasa cukup aneh. Saya sempat mikir ini engineer-nya Vio orang Indo apa ya, soalnya bass yang model kayak gini ini enak banget kalau buat dengerin musik-musik dangdut macam ya koplo, lagu-lagunya Didi Kempot, Denny Caknan, terus Guyon Waton, Darboy Gang dan temen-temennya itu ini enak banget. Dia funnya dapet, hentakannya bisa nikmat banget buat goyang. Representasi buat suara-suara membran kayak drum tom terus gendang itu pop up. Walau begitu buat teman-teman yang suka dengerin pop metal juga masih oke. Terus speednya KZPR2 tetap cepet dan secara kualitas dia lebih solid dan jelas lagi. Nah, untuk midnya dia netral, nggak banyak bumbu-bumbu, agak sedikit warm kalau dibilang. Terus vokalnya ada sensasi airy dan feel lega dengan bobot yang ya wajar lah. High-nya juga netral, nggak berasa ada kolorasi yang gimana-gimana. Nah, karakter suara keseluruhan dari Vio KA13 ini bisa dibilang netral, sedikit warm, ada bumbu dikit di bassnya. Itu sebabnya saya tadi banyak ngomongin bass di awal. Nah, secara teknikalitas gimana? Buat saya yang paling berasa di sini adalah soundstage. Dia punya soundstage yang luas, terus megah, detailnya bagus, layering clarity-nya oke menurut saya. Ya nggak ada yang mengecewakan lah di harga 1,2 juta. Nah, kalau coba dibandingin sama kakaknya Vio Q11 gimana? Lebih netral Q11 menurut saya. Bassnya nggak segede KA13, terus Q11 lebih solid bassnya, suara hentakan deknya itu lebih pasti, nggak yang ada mantul-mantulnya. Midnya lebih nyantai di Q11, kalau di Vio KA13 midnya lebih sedikit nonjol walau nggak banyak. High-nya spesifik untuk KZPR2 saya lebih suka di KA13 karena punya bass yang lebih bisa ngimbangin high-nya PR2 yang mungkin di beberapa kuping akan merasa kepedesan untuk KZPR2. Kalau dibandingin sama si Acme 4S, saya rasa KA13 lebih rapi dan nggak pedes, nggak sepedes Acme 4S. Sementara untuk Super X5 kalau dibandingin sama Vio KA13, mungkin perbedaan yang paling mencolok yang bisa kenotis secara langsung adalah teknikalitasnya. Tone-nya mirip, sama-sama netral ke arah warm. K13 punya resolusi yang lebih bening, layeringnya lebih bagus dibandingin sama si Super X5. Staging dan imaging juga lebih megah dan luas. Super X5 nggak jelek, tapi memang secara harga ya kita tahu lah harganya bedanya jauh, hampir ya seperempatnya kan dari Vio KA13. Dan ada hal yang sebenarnya nggak terlalu kenotis tapi ada meski kecil, yaitu kualitas suara antara
balance port sama single endednya. Di Vio Q11 agak beda, tapi di KA13 sependengaran saya sama. Asumsi saya sih ini terjadi mungkin karena konfigurasi dual DAC dan dual op-amp-nya. But anyway, nggak usah pusingin tentang perbedaan kualitas suara yang sedikit banget antara balance port dan single endednya. Nggak usah dipikirin, kecil banget bedanya, nggak akan berasa juga. Oh ya, ada hal yang menarik di sini. Nggak semua lagu, tapi paling berasa di lagu-lagu yang punya part hening atau misal cuman piano sama vokal. Di Vio Q11 lebih berasa black backgroundnya dibandingkan sama si Vio KA13. Mungkin ini disebabkan karena independen baterai yang dimiliki sama Vio Q11. Jadi dia punya power yang lebih bersih dibandingkan sama si KA13 yang harus minta atau nyedot dari daya handphone. Terus ada yang bilang, maksudnya black background apa ya? Jadi gini, mungkin saya salah, koreksi aja, silahkan kalau memang saya salah. Bahasa saya kalau membahasakan black background itu kayak teman-teman malam hari jam 2 dini hari masuk kamar, terus matiin lampu, pakai selimut, kepala tutupin bantal, nah terus merem. Nah itu akan hening banget ya, itu yang mungkin saya bisa membahasakan black background seperti itu. Nah walaupun Q11 lebih black background, Q11 punya noise dari knob volumenya kalau diputar. Mungkin cuman punya saya aja yang knobnya agak noise karena kotor mungkin ya, tapi itulah yang saya temukan di tes kali ini. Secara power dengan benchmark KZPR2 semuanya baik itu Q11 terus KA13, Acme 4S maupun Super X5 semuanya bisa bikin KZPR2 nyanyi dengan bagus tanpa ada feel letoy nggak bertenaga. Semuanya bisa ngasih dinamika yang proper untuk dengerin musik. Untuk suhu kerja dengan power sebadak ini, hitungannya si Vio KA13 ini dingin. Dia lebih dingin daripada Acme 4S yang lumayan kayak setrikaan dan lebih dingin dari Super X5. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman memutuskan buat beli si Vio KA13 ini. Saya nemu beberapa hal yang mungkin mengganggu. Pertama, saya nyoba colok di PC Windows 10. Beberapa ada yang suaranya patah-patah. Gak semua PC dengan Windows 10, tapi ada beberapa. Terus yang kedua, nggak ada tombol untuk play pause, yang ada cuman next sama previous track dengan hold volume buttonnya. Itu pun kebalik, untuk nextnya dia tombol minus dan previousnya dia tombol plus. Nggak tahu apakah ini kesalahan firmware atau memang unit punya saya aja yang defect ya. Semoga ke depan kalau memang firmware, semoga bisa cepat diupdate. Lalu kalau ditanya pilih Q11 atau KA13, jujur secara suara memang Q11 lebih bersih dan lebih cocok dengan selera saya, walau bukan sebuah deal breaker banget ya. Tapi secara dimensi dan portabilitas ya Vio KA13 jauh lebih menang, dia juaranya. Dia juga pakai dual op-amp dan dual DAC juga. Jadi ya balik lagi sama penggunaan kita mau seperti apa. Apalagi ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang impresi dari Vio KA13. Komen aja di bawah buat tanya-tanya dan diskusi bareng-bareng. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.